Provinsi Sumatera Barat memiliki luas administrasi 42.000 km persegi dengan 54,43% kawasannya berupa hutan. Sebanyak 81,97% dari kurang lebih 1.159 desa atau nagari berada di sekitar atau dalam kawasan hutan. Di kawasan hutan lindung Hulu Batanghari di Pulau Sumatera bagian tengah, terdapat dua landscape penting, yaitu landscape Mudia Baduo yang berada di daerah aliran sungai Hulu Batanghari Duo, dan landscape Sumpur Kudus yang berada di daerah aliran sungai Hulu Indragiri. Kedua landscape ini tidak hanya berfungsi sebagai daerah tangkapan air yang vital, tetapi juga menjadi habitat keanekaragaman hayati dan ruang hidup bagi masyarakat lokal. Masyarakat yang tinggal di sekitar atau dalam kawasan hutan ini menjadikan hutan sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupannya. Mereka menjaga dan mengelola hutan secara turun-temurun melalui kearifan lokal dan adat istiadat setempat. Namun secara hukum, otoritas mereka terbatas karena pengelolaan hutan merupakan kewenangan negara. Untuk menjembatani kesenjangan ini, program perhutanan sosial dan ditetapkan oleh pemerintah menjadi solusi untuk memberikan legalitas pengelolaan hutan kepada masyarakat. Sejak 2017, pemerintah Sumatera Barat mengalokasikan kurang lebih 500.000 hektar untuk perhutanan sosial. Hal ini didukung dengan kebijakan strategis guna mendorong perlindungan hutan berbasis masyarakat yang lestari dan peningkatan ekonomi lokal. Setelah memperoleh izin perhutanan sosial, masyarakat kemudian mengorganisir diri dalam berbagai kelompok seperti Lembaga Pengelola Hutan Nagari, kelompok hutan kemasyarakatan, dan kelompok usaha perhutanan sosial. Namun, kelompok masyarakat ini menghadapi fase baru dalam pengelolaan hutan. Mereka menghadapi beberapa tantangan, di antaranya kapasitas manajerial yang terbatas, kesulitan menyusun rencana kerja, administrasi yang belum akuntabel, serta keterbatasan akses terhadap pendanaan, pelatihan, dan jaringan pemasaran. Menjawab hal ini, KKI Warsi membangun model kelembagaan perhutanan sosial pada 10 kelompok di landscape Mudia Baduo dan Sumpur Kudus melalui dukungan hibah dan penguatan kapasitas. Dukungan hibah ini tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga memperkuat fungsi teknis kelembagaan dan mendorong kemandirian dalam memobilisasi sumber daya. LPHN Sumpur Kudus dan LPHN Sirukam aktif menjaga hutan melalui patroli, penandaan tapal batas, zonasi kawasan, serta mengembangkan program pohon asuh. Program ini memberikan ruang bagi masyarakat umum untuk mengasuh pohon atas namanya, yang dibuktikan dengan pemberian sertifikat pohon asuh. Sementara, masyarakat lokal yang merawatnya mendapatkan imbal jasa lingkungan. Program ini sekaligus upaya kolektif dalam menjaga kualitas air setempat untuk kebutuhan sehari-hari dan mengairi sawah. Kami LPHN Sirukam dalam melaksanakan kegiatan CBO mencoba melibatkan masyarakat di berbagai unsur kegiatan kami berupa kegiatan reboisasi, kegiatan identifikasi pohon asuh, dan juga kegiatan zonasi kawasan dan juga pemasangan pelang hutan nagari dan juga hutan ulayat. Di Nagari Sumpur Kudus, program ini dijalankan bersama dengan kelompok tani organik setempat. Sementara di Nagari Sirukam, LPHN melibatkan pemuda dalam pengamanan hutan. Adapun bentuk dukungan yang diperoleh oleh LPHN Sirukam berupa pembiayaan dana konsumsi dari pemerintahan Nagari Sirukam, adanya bantuan bibit
1000 bibit dari BPDAS Agam Kuantan dan juga adanya relawan dari pihak Nenek Mama untuk mendukung kegiatan zonasi dan juga pemasangan pelang batas yang kami lakukan. Melalui dukungan dana hibah ini, kelembagaan mereka diperkuat dengan pelatihan dan diskusi rutin hingga mampu menyusun program kerja, melakukan negosiasi, dan menyusun laporan, serta berhasil mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Di Nagari Unggan, penebangan pohon liar menyebabkan berkurangnya daya resap air yang sering memicu banjir. Melalui dukungan hibah ini, LPHN Unggan melakukan pendekatan pelaku, sosialisasi risiko lingkungan, dan pelatihan budidaya kopi sebagai alternatif ekonomi masyarakat. Dulu kerja ambo loger, pai jam 6 pagi pulang jam 6 sore. Penghasilan ambo 80 sampai 100.000 per hari. Berbekal peningkatan kapasitas yang mereka terima, LPHN Unggan berhasil menyampaikan kebutuhannya dan mampu mendapatkan dukungan, salah satunya bibit kopi. Dari LPHN ambo manemo bibit 153 batang lah ambo tanam tumbuh 150 batang. Sejak mendapat bantuan kopi ko, ambo lah puang bloger atau ngakui kayu lah acok ke ladang kopi kini ko. Sementara itu, KUPS Beras Organik Simancuang di Nagari Alam Pawah Duo bersama dengan LPHN Simancuang menjaga hutan sebagai sumber air sawah organik mereka. Mereka juga melakukan patroli, penandaan tapal batas, zonasi kawasan, dan pohon asuh untuk melindungi hutan dari aktivitas penebangan pohon liar. Kenapa kami memilih usaha beras organik ini? Karena memang masyarakat yang ada di Jorong Simancuang mayoritasnya adalah petani sawah. Manfaat yang kami dapatkan di KUPS dari kegiatan program ini yang pertama yaitunya kami KUPS sudah mampu menyusun program dari analisis masalah yang sudah kami lakukan di kelompok. Yang kedua, kami KUPS sudah mampu membuat pelaporan kegiatan dan keuangan yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kami KUPS sudah mampu melakukan lobby dari beberapa pihak untuk mendapatkan dukungan seperti yang pertama dari pemerintah Nagari melalui pelatihan kegiatan peningkatan kapasitas dalam perencanaan usaha berorganik. Yang kedua dari Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan, kami KUPS sedang mengupayakan untuk mendapatkan pasokan pupuk beras organik. Dengan upaya menjaga kualitas air, dengan menjaga hutan, beras organik yang dihasilkan tidak hanya lebih sehat, tetapi juga bernilai ekonomi tinggi. Program ini terbukti bisa memperkuat ketahanan ekonomi warga di Jorong Simancuang. Di Nagari Indudur, kelompok perempuan Selembar Daun mengusung semangat pemberdayaan perempuan dengan mengolah kemiri menjadi minyak kemiri yang bernilai ekonomi tinggi. Melalui berbagai pelatihan yang mereka ikuti, para anggota kelompok ini berhasil meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola kemiri, mengubahnya dari produk mentah menjadi produk bernilai tambah yang mendongkrak ekonomi lokal. Pelatihan yang sudah kami dapatkan selama ini, yang pertama itu penambahan aromaterapi, kemudian pelatihan proposal bisnis, yang ketiga pelatihan digital marketing, dan yang keempat pelatihan penggunaan mesin minyak kemiri. Jadi sudah ada sekitar 56 orang anggota yang sudah mendapatkan peningkatan kapasitas. Kelompok perempuan Selembar Daun sudah mendapatkan beberapa dukungan, diantaranya dari pemerintahan Nagari, yaitu pembangunan rumah produksi beserta jalan menuju rumah produksi, kemudian
kemudian pendanaan untuk pemasaran melalui kegiatan Jambore. Seterusnya kami sudah meraih dukungan berupa desain stiker oleh Dinas Koperinda. Seterusnya kami dibantu untuk promosi produk oleh para mahasiswa yang ada di Nagari Indudur. Dan kegiatan ini, meraih dukungan ini kami lakukan dengan cara mengajukan proposal beserta diskusi. Kini, minyak kemiri yang mereka hasilkan bukan hanya memberi nilai lebih pada kemiri, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi kelompok tersebut. Sementara itu di Nagari Padang Lawe, KTH Putra Harapan mengolah daun gaharu menjadi teh herbal. Produk ini adalah bukti bahwa mereka bisa memanfaatkan hasil hutan tanpa harus menebang pohon, menjaga kelestarian hutan sambil menghasilkan produk yang bernilai ekonomi. Mereka juga berhasil melibatkan pemuda peduli hutan dalam setiap tahapan, mulai dari mengenal hutan Nagari hingga mengolah dan memasarkan teh gaharu. Mereka berharap dapat menjadikan produk ini contoh nyata bagaimana pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan bisa memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak alam. Melalui program ini, saya jadi lebih paham bahwa hutan punya banyak potensi yang belum tergali. Secara pribadi, saya juga merasa lebih semangat untuk menjaga hutan karena sekarang saya melihat langsung manfaat ekonominya. Dan program ini juga membuka peluang kerja bagi kami anak muda yang di kampung, khususnya di Dorong Teratak Batung Nagari Padang Lawe. Di Nagari Tanjung Bonai Aur, KUPS Bukit Godang mengolah Melaleuca leucadendra atau pohon kayu putih menjadi minyak kayu putih yang bernilai ekonomi. Dalam menjalankan program usaha ini, KUPS Bukit Godang bekerja sama dengan LPHN Tanjung Bonai Aur. Melalui pendampingan dan pelatihan yang telah mereka terima, mereka berhasil menyampaikan kebutuhannya ke berbagai pihak dan mampu memperoleh beberapa dukungan, salah satunya dukungan pengadaan rumah produksi dan alat produksi minyak kayu putih. Di Nagari Pasir Talang Timur, KUPS Marola Mutiara Suliti mengembangkan budidaya kopi di kawasan hutan bersama LPHN Pasir Talang Timur. Dalam menjalankan program ini, kami banyak mendapatkan manfaat. Yang pertama, manfaat yang dapat bagi petani, yaitu banyaknya petani yang tertarik dengan program-program yang telah kami susun, yang mana di dalam program itu sebelumnya petani belum bisa melakukan budidaya kopi dengan baik. Setelah adanya program ini, petani telah dapat melakukan penanaman kopi dengan baik dan perawatan kopi dengan baik dengan menghasilkan hasil kopi yang berkualitas lebih bagus. Mereka tak hanya menanam kopi, tetapi juga menjaga kelestarian hutan. Melalui berbagai pelatihan yang mereka terima, mereka belajar mengolah kopi untuk mendapatkan kualitas terbaik dan mampu menyampaikan kebutuhannya. Kini, mereka mampu mendapatkan bantuan alat pengolah kopi yang mempermudah proses produksi. Usaha ini menjadi alternatif yang baik untuk meningkatkan ekonomi warga sekaligus mendukung pelestarian alam. Harapan kami ke depannya supaya kelompok ini bisa lebih kuat lagi dan bisa menjembatani kelompok-kelompok untuk mencari dukungan ke berbagai pihak, dan juga usaha kami ini bisa bersaing di pasar dan lebih bagus dalam kualitasnya.
KUPS Kompos Pakan Rabaah di Nagari Pakan Rabaah mengembangkan usaha kompos organik. Mereka bekerja sama dengan LPHN Pakan Rabaah. Sebelumnya, mereka sudah menerima bantuan sapi. Dan kini, dengan adanya dukungan hibah, mereka mampu memperluas usaha mereka. Mereka mendapatkan mesin pengolah kompos dan alat packing yang membantu mereka mengolah kompos dengan lebih efisien. Usaha ini tidak hanya meningkatkan perekonomian mereka, tetapi juga memperkuat kelembagaan mereka. Terkait pengelolaan dana, KUPS Kompos Pakan Rabaah memiliki SOP keuangan yang dibuat secara bersama. Jadi selama menjalankan kegiatan, kami mengikuti SOP kelompok yang telah disesuaikan dengan ketentuan dari pemberi dukungan atau donatur. Manfaat yang kami dapat dalam pengelolaan program ini antara lain: 1. Kelompok menjadi tahu alur pelaporan keuangan yang baik. 2. Kelompok mampu meningkatkan produksi kompos dari 1 ton menjadi 3 ton. 3. Kelompok mampu membangun relasi dengan para pihak sehingga mendapatkan dukungan berupa mesin pengiling, pencecar rumput, mesin ayak, mesin jahit, dan detor. Kini, mereka mampu menyusun program kerja dan melaporkan kegiatan mereka secara transparan. KUPS Bukit Batu Bolang berfokus pada budidaya madu galo-galo. Sebelumnya, mereka telah mendapatkan bantuan setup dari pemerintah. Melalui dukungan hibah, kini mereka telah mendapatkan berbagai peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan pengembangan usaha. Saat ini, mereka mampu membenahi setup, memindahkan koloni, dan melakukan panen tanpa merusak sarang, menjadikan madu ini sebagai sumber ekonomi baru yang sekaligus mendorong pelestarian hutan secara langsung. Dengan dukungan dana hibah sekitar 1,7 miliar rupiah dan mobilisasi pendanaan lokal sekitar 400 juta rupiah, kelompok-kelompok perhutanan sosial kini mampu membangun dari tapak, merespon kebutuhan nyata di lapangan agar dukungan yang diterima benar-benar tepat sasaran. Dukungan ini digunakan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan teknis, membangun infrastruktur, menyediakan alat pendukung pengembangan ekonomi dan pengamanan hutan, serta membangun jejaring lintas sektor. Mereka juga berhasil menggalang dukungan lokal berupa barang, jasa, dan dana dari berbagai pihak, serta mendorong kesepakatan zonasi pengelolaan kawasan hutan nagari berdasarkan pengetahuan lokal, lengkap dengan luasan zonasi perlindungan dan pemanfaatan yang disepakati. Kelompok-kelompok ini menunjukkan perubahan nyata. Mereka mampu mengatasi tantangan administratif yang sebelumnya menjadi hambatan, menyusun laporan secara transparan, menjalankan distribusi peran yang adil, dan memastikan proses yang inklusif dengan melibatkan pemuda dan perempuan. Dari legalitas menuju kapasitas, dari izin menuju aksi nyata, 10 kelompok ini membuktikan bahwa pengelolaan hutan bisa dimulai dari desa, dari akar, oleh tangan masyarakat yang menjaga bumi dan memperkuat ekonomi lokal. Dengan kepercayaan dan pendampingan, masyarakat mampu mengelola sumber daya alam secara legal, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.